Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat PAUD. Saya Lulu Nurul Fadilah dari Prodi PG PAUD Unimar yang akan menyampaikan tentang permainan atau rancangan permainan untuk mengembangkan fisik motorik anak usia dini versi saya. Oke sahabat PAUD, sebelum masuk ke rancangan permainannya, kita akan membahas pentingnya perkembangan motorik kasar untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu fondasi perkembangan untuk gerakan luas pada otot-otot besar seperti berlari, melompat, melempar, juga keseimbangan. Kemudian yang kedua, mendukung aktivitas harian seperti prasyarat kemandirian dan partisipasi kegiatan yang kompleks. Yang ketiga, ada kesiapan belajar, kontribusi pada kemandirian fungsional dan kesiapan pembelajaran formal. Yang pertama adalah bermain sebagai media alami pengembangan motorik anak. Bermain adalah cara paling efektif bagi anak-anak untuk mengembangkan keterampilan motoriknya. Motivasi intrinsik untuk bergerak dan bereksplorasi aktivitas motorik disajikan dalam konteks permainan. Kemudian elemen imajinatif, tingkatkan keterlibatan, juga ubah latihan fisik jadi pengalaman holistik. Setelah itu, mari kita masuk ke rancangan permainannya, yaitu ada petualangan rintangan ajaib beserta tujuan dan usianya. Pertama yaitu tujuan permainan ada beberapa. Yang pertama, koordinasi tangan, mata, tangan kaki, juga seluruh tubuh. Kemudian keseimbangan statis dan dinamis, penguatan otot besar, kelincahan dan kecepatan reaksi, keterampilan lokomotor dasar seperti berlari, melompat, merangkak, dan daya ingat juga mengikuti instruksi. Untuk rancangan ini dirancang untuk anak usia 3-6 tahun, juga anak usia 5-6 tahun. Jadi ada dua kelompok usia yang bisa dilakukan dalam permainan ini. Yang selanjutnya yaitu ada alat permainan yang perlu disiapkan untuk petualangan rintangan ajaib ini. Yang pertama ada bantal atau matras kecil untuk melompat atau mendaratnya. Adapun juga tali atau pita untuk garis lurus maupun zigzag. Ada bola-bola ringan untuk dilempar maupun ditendang. Kemudian ada hula hoop atau lingkaran untuk melompat ke dalam maupun keluar. Ada keranjang atau ember untuk target melemparnya, dan kursi atau kardus yang kokoh untuk memanjat atau melangkah. Langkah pelaksanaannya ada persiapan lingkungan, detail tahapan rintangan, pemanasan ringan, dan juga pendinginan. Yang selanjutnya yaitu ada evaluasi adaptasi permainan. Yang pertama ada indikator keberhasilan, lalu modifikasi dan adaptasi. Yang termasuk dalam indikator keberhasilan diantaranya partisipasi aktif, peningkatan keterampilan seperti keseimbangan, koordinasi, kekuatan dan kelincahan, kemudian mengikuti instruksi, dan kemajuan individu fokus pada perkembangan pribadi. Kemudian ada modifikasi dan adaptasi. Untuk anak usia 3-4 tahun, fokus eksplorasi gerakan dasar dan pola gerak sederhana. Untuk anak usia 5-6 tahun yaitu peningkatan presisi, kecepatan, kekuatan, dan kompleksitas gerakan. Kemudian adapun yang harus diperhatikan juga dalam permainan ini yaitu catatan keamanannya, yaitu diantaranya pengawasan ketat, lingkungan yang bebas hambatan, pemilihan alat yang aman, juga pakaian dan alas kaki yang sesuai. Dan yang terakhir adalah manfaat tambahan juga rekomendasi terkait permainan ini. Yang pertama yaitu manfaatnya ada keterampilan sosial dan kognitif, kerjasama tim, komunikasi dan berbagi, mengikuti instruksi, mengingat urutan, pemecahan masalah, melakukan imajinasi, dan kreativitas. Itu dari manfaat permainan ini. Kemudian rekomendasinya yaitu perlunya peran orang tua atau pendidik seperti penyedia lingkungan mendukung, fasilitas permainan, pemberi dorongan positif, dan umpan balik yang juga meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri anak. Ini perlu juga ada peran dari orang tua maupun pendidik. Kemudian tambahannya mengenai konsistensi dan variasi. Stimulasi motorik harus konsisten dan bervariasi agar perkembangannya seimbang.